بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu besar dari keimanan dan keislaman kita, hadir kita ke tempat ini. Yang tentunya kita berharap kepada Allah memberikan kepada kita taufik atas setiap amalan-amalan kita untuk senantiasa berada di atas keikhlasan. Karena tidak ada yang paling berat bagi kita orang-orang yang beriman, yang beramal salih, melebihi daripada memperbaiki niat kita. Karena niat di sini akan membesarkan amalan yang kecil dan akan mengecilkan amalan yang besar. Kam min amalin saghir tukabbiru niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan banyak juga amalan-amalan yang besar tusaghiru niyyah, dikecilkan karena niatnya. Maka niat ini menjadi perihal hal yang sangat penting bagi seorang mukmin dalam setiap amalnya. Karena amalan yang berdiri di atas keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan diterima. Tetapi amalan yang tidak berdiri di atas keikhlasan dan amalan yang tidak berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagus dan sebaik apapun, selelah dan secapek apapun seorang hamba melakukannya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang lelah dalam kehidupan dunianya, tapi di akhirat mereka mendapatkan kerugian. Begitu pula banyak orang-orang yang lelah dalam kehidupan dunianya, tetapi di akhirat mereka mendapatkan kebaikan. Maka kita berharap kepada Allah, apa yang sudah kita amalkan di dunia ini, kelelahan yang kita lalui, rasa capek yang kita rasakan, ujian yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan ataupun keburukan, itu semua hanya cukup di dunia saja. Dan di akhirat
kita mendapatkan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman kepadanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang bagi pribadi saya, al-faqir adalah tema yang begitu berat. Ini adalah sebagai nasihat untuk diri saya sendiri. Karena tidak ada di antara kita yang tidak melalui perjalanan panjang setelah kematiannya. Tidak ada di antara kita yang mampu menjamin bahwa dia selamat nanti di dalam kuburnya dan dia selamat di perjalanan panjangnya nanti di akhirat. Siapa di antara kita yang mampu menjamin bahwa dirinya tidak akan menyesal ketika datang kepadanya kematian? Bukankah kita yakin bahwa sesungguhnya semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya? Dan semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, imma kebaikan atau imma keburukan. Bukankah kita meyakini bahwa sesungguhnya hari setelah kita kematian adalah hari yang begitu panjang melebihi daripada hari-hari kita yang ada di dunia? Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia nanti begitu dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa taala, lalu mereka menunggu datangnya keputusan Allah kepada dirinya, mereka menyangka bahwa hidup mereka di dunia ini hanya 1 jam dalam 1 hari. Apa yang sudah mereka lakukan melalui di dunia ini itu seperti sesaat begitu saja. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang begitu panjang. Al-hasrah, yaitu penyesalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maryam ayat yang ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, berilah peringatan kepada mereka semua, kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kepada orang beriman, kepada orang-orang kafir, kepada semua manusia, beri peringatan kepada mereka, wa anzirhum yaumal hasrah. Kabarkan kepada mereka tentang hari penyesalan. Yaumal hasrah adalah salah satu nama daripada nama hari kiamat. Di antaranya adalah yaumul ba'ts, hari dibangkitkan semua manusia. Disebut juga hari balasan atas semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh manusia. Ibnu Ashur mengatakan tentang al-hasrah, beliau mengatakan al-hasrah adalah penyesalan yang sangat besar yang menghantarkan kepada kesedihan yang begitu mendalam. Al-hasrah adalah penyesalan yang sangat besar yang menyebabkan kesedihan yang begitu besar dan panjang sekali. Maka kabarkan kepada manusia, dan ketika manusia dikabarkan tentang kehidupan akhirat yang begitu panjang, manusia banyak yang lupa terhadap akhirat ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melupakan hari kebangkitan ini. Ketika mereka dibangkitkan, lalu Allah membiarkan mereka terkatung-katung. Allah biarkan mereka mendapatkan siksa yang begitu berat. Karena apa? Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Karena kalian itu lupa kepada perjumpaan hari ini. yakni yaumul qiyamah. Hari yang begitu besar. Hari yang tidak sebanding dengan kehidupan kita di dunia ini. Tidak sebanding. Maka penyesalan di akhirat itu bukan hanya untuk orang-orang kafir, tapi juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua manusia. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa penyesalan yang terjadi nanti di akhirat itu bukan hanya untuk orang-orang kafir, tapi juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyesalan bagi orang-orang kafir adalah penyesalan yang begitu panjang dan tidak ada ujungnya. Penyesalan yang kesedihan, semakin sedih, semakin dalam kesedihannya. Semakin sakit, semakin menyakitkan. Dan terus. Dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang kafir, itu siksa yang begitu berat. Ketika dibakar mereka, kulit mereka, diganti lagi dengan kulit yang baru, untuk merasakan azab yang begitu pedih, dan seterusnya.
Adapun buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dibangkitkan lalu mereka merasa menyesal melihat kitab mereka yang isinya hanya sedikit dari amalannya, sedikit dari ketaatannya kepada Allah. Banyak kelalaian yang mereka lalui. Hari-hari yang mereka lalui penuh dengan kelalaian. Quran yang sering ditinggalkan olehnya. Lisan yang jarang berzikir kepada Allah. Hati yang banyak lalai dari mengingat Allah. Ilmu yang harusnya mereka mencarinya, bersusah payah untuk menuntutnya, tapi diabaikan begitu saja. Mata yang seharusnya menangis karena rasa takutnya kepada Allah, tapi mata ini liar melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dosa, kelalaian, waktu sehat yang disia-siakan. Orang yang beriman pun merasa menyesal karena kurangnya ketaatan. Walaupun Allah berikan kepada mereka, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang orang Allah berikan kepada mereka kitabnya dengan tangan kanannya. Kitab ini bukan kitab yang mengada-ngada. Bukan kitab yang bisa dicetak ulang. Bukan kitab yang bisa di-copy paste, bukan. Tapi kitab ini adalah kitab yang sudah dicatat oleh para malaikat dan itu terjaga. Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semuanya ada malaikat yang menjaga catatan amalnya. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para mufassir. Dijaga. Tidak bisa ada yang merubahnya. Dan semuanya akan didatangkan di hadapan kita nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang diberikan dengan tangan kanannya, Allah akan berikan kepadanya kemudahan dalam hisab. Dan siapa orang yang Allah berikan kitabnya wara' az-zahri, di belakang punggungnya atau dengan tangan bishimal, dengan tangan kirinya, mereka adalah orang-orang yang menyesal. Karena kenapa? Penyesalan yang begitu panjang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan mereka panjang. Tetapi penyesalan mereka akan berakhir kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Tapi menyesalnya orang-orang yang beriman adalah menyesal yang sifatnya terbatas. Karena mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyesal, kenapa saya tidak melakukan ini dahulu? Kenapa saya dulu lebih banyak seperti ini? Kenapa? Dan terusnya. Adapun bagi seorang pendosa dari orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka begitu menyesal. Dan mereka mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'arad disebut dengan yaumil hisab. Al-'arad yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Allah bertanya, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Orang-orang yang beriman kepada Allah mengatakan, ya, saya begini. Kemudian mereka merasa menyesal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sesuatu yang begitu besar. Di dalam hadis yang sahih, dibuka kepada mereka catatan amal sebanyak 99 lembar, yang satu lembarnya itu adalah sejauh mata memandang. Disuruh dibaca, baca. Apakah ada yang salah tulisannya? Apakah ada yang tidak engkau akui? Ataukah malaikat itu salah dalam mencatat? Kamu tidak beramal keburukan, tapi kamu malah dicatat sebagai keburukan? Enggak ada, semuanya benar. Maka kemudian ditaruhlah kitab tersebut di satu timbangan. Dan akhirnya manusia merasa rugi. Karena kenapa? Timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Mau tahukah kamu ada sesuatu yang aku simpan di hadapanku darimu? Itu adalah bitaqah, kartu yang mana orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah, kemudian ditaruh di timbangan yang satunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la malat bihinna la ilaha illallah. Berat timbangan la ilaha illallah daripada semuanya. Ini adalah keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi hari penyesalan itu ada. Adapun penyesalan kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Kafir adalah orang yang menolak agama Islam. Kafir adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran dan menolaknya. Kafir adalah seseorang yang tahu dan mengimani tentang kebenaran,
tapi dia tidak mau beriman dengannya dan tidak mau mengikutinya. Jadi kafir itu bukan hanya orang yang tidak tahu apa-apa. Kafir yang parah itu adalah dia sudah tahu, tapi dia tidak mau beriman kepadanya. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal kafir. Karena kenapa? Dia sudah tahu Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan Allah itu disembah dan tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tapi dia kafir. Orang-orang Yahudi wan Nasara tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tercatat dalam kitab mereka. Disampaikan oleh para pendeta-pendeta mereka dahulunya, akan datang seorang nabi, tapi mereka tidak mengimaninya karena bukan dari generasi mereka, bukan dari golongan mereka. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Adapun orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang Yahudi wan Nasara wal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik kepada Allah, jelas kemusyrikannya menyembah berhala, menjadikan selain daripada Allah sebagai penolong dirinya. Dan ini kita sudah mengetahuinya dalam kitab Tauhid, macam-macam daripada kesyirikan yang bisa menyebabkan kepada kekafiran. Ada juga syirik asghar yang tidak membawa pelakunya kepada kekafiran. Ada syirik yang menyebabkan batal keislaman, ada juga syirik yang tidak membatalkan keislaman. Mereka berada di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalam api neraka jahanam. Penyesalannya begitu panjang. Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan alangkah ngerinya jika kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka menundukkan kepalanya 'inda rabbihim, di hadapan Rabbnya. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami melihat, kami mendengar. Kami melihat Nabi Muhammad, kami melihat ilmu, kami melihat kaum muslimin. Kami melihat. Wa sami'na, kami juga mendengar. Farjina na'mal salihan. Kalau begitu balikin saya ke dunia. Biar balikan saya ke dunia. Mau ngapain ke dunia? Dia mau berbuat amalan salih yang dia tinggalkan, yakni dia mau beriman sebagaimana dijelaskan Al-Imam Abu Qatadah, Imam Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam tafsir bahwa demi Allah, ketika mereka berharap dikembalikan ke dunia ini untuk menjumpai keluarga dan kerabat mereka, akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mereka bukan berharap ingin dikembalikan kepada keluarganya, mau melihat istrinya, mau melihat anak yang sedang bersedih, enggak. Makanya kalau ada orang-orang yang meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa hidup lagi, datang arwahnya, sebagaimana yang sedang viral, ya, adalah hal-hal yang tahayul, bahwa masuk ke dalam tubuh seseorang mengabarkan tentang pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan yang batil, mempercayainya termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempercayai syaitan, mempercayai adanya arwah yang gentayangan, ada arwah penasaran dan lain sebagainya, enggak ada. Kalau mereka bisa kembali lagi ke dunia, mereka tidak berharap kembali kepada keluarganya, mengabarkan pembunuhannya, mengabarkan bagaimana mereka mati, mengabarkan saya punya hutang, enggak. Mereka mau kembali ke dunia, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya begitu. Karena kenapa? Ketika kematian itu sudah datang, semua manusia yang beriman ataupun yang kafir, semuanya terbelalak. Kita semua akan melihat alam yang begitu nyata, yang selama ini masih menjadi teka-teki dalam kehidupan kita. Menjadi antara yakin dengan tidak yakin di antara orang-orang yang jahil. Adapun orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini sepenuhnya khabar dari Nabi SAW terhadap kehidupan akhirat. Tidak ada yang tidak diyakini, semuanya benar. Kabar dari Nabi semuanya benar. Pertanyaan kubur benar, adab kubur benar, siksa kubur benar, nikmat kubur benar, surga benar, neraka benar, semuanya benar yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan dia menolak semua kabar yang tidak datang dari Nabi SAW dalam perkara yang gaib.
Dalam perkara yang gaib, dia wajib menolak segala kabar yang datang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak semua. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita akan menggabungkan nanti antara kabar dari Allah, kabar dari Nabi, kabar juga dari dukun, kabar juga dari tokoh, kabar juga dari simpang siur orang-orang yang berbicara tentang agama. Jadi masalah nantinya. Ya, dan itu bisa merusak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka mau kembali kepada dunia ini dan mereka meyakini setelah melihat kematian dan hari akhirat itu benar dan apa yang Allah kabarkan itu adalah benar, mereka mau kembali ke dunia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang 100. Qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La anni a'mala salihan fima taraktu. Saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Saya mau beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa amal soleh yang paling besar? Apa amal soleh yang paling besar? Tauhid. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besar di hadapan Allah. Karena meninggalkan keimanan, mereka menyesal. Adapun orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan benar, banyak waktu yang mereka lalaikan, ini berbeda lagi statusnya. Ya, ini berbeda lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempatan mereka untuk kembali ke dunia ini, pasti mereka tidak akan beramal soleh. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Pasti. Kembalikan saya ke dunia, saya mau beramal soleh. Kalaupun dikembalikan kata Allah, pasti mereka akan mengerjakan apa yang dilarang kepada mereka. Karena begitu kembali ke dunia, manusia itu lupa lagi sama akhirat. Manusia lupa sama akhirat. Ya. Bahkan kata Allah, wa innahum lakadzibun, mereka itu pendusta semua, bohong. Orang yang minta kembali ke dunia karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka kufur, mereka kafir, maka kalaupun mereka kembali ke dunia, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka kembali kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka meminta kembali ke dunia, maka itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Permintaan mereka tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya permintaan kembali ke dunia dikabulkan, maka tentunya orang-orang saleh sudah meminta duluan dia ke dunia. Sebagaimana bapaknya dari Jabir bin Abdullah, ketika dia mati dalam peperangan, Jabir kemudian dia menangis. Ya, ketika dia menangis, kata Nabi SAW, gak usah menangis. Ya, gak usah menangis. Ya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya bapakmu sudah diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila turjuman, tidak ada terjemah. Jadi sebelum kematiannya itu, ya, dia diajak bicara sama Allah. Dibangkitkan, diajak bicara. Diberikan pilihan. Ya, apa yang kamu mau? Ya, apa yang kamu mau? Tadi saya mau balik lagi ke dunia, saya mau beramal, saya mau mati syahid lagi seperti ini, berulang-ulang terus, nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu kabarkan saja. Ya, kalau saya mati syahid dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Panjang sekali hadis ini. Ya. Maka itu dikabarkan kepada Jabir. Ya. Karena Jabir ini tadinya tidak mengizinkan bapaknya untuk berperang. Tapi akhirnya bapaknya berperang dan dia sebagai anak yang paling tua dengan adiknya yang begitu banyak, dia merasa keberatan dengan tidak ada bapaknya. Baik. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atas permintaan mereka. Karena mereka menyesal. Ya. Dengan datangnya kematian mereka menyesal dan penyesalan yang begitu panjang dan mereka tahu melihat neraka jahanam, mereka melihat hari yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum."
maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari kiamat. Hari yang penuh dengan penyesalan. Dan sesungguhnya kami pun membiarkan kalian. Ya. Kami pun membiarkan kalian. Lupa bimana at-tark, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat lupa karena dia menerjemahkan nasya itu hanya dengan lupa saja. Padahal dalam bahasa Arab nasya juga bisa bermakna taraka, ditinggalkan. Ya. Jadi dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan siksa yang begitu berat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-37, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir," kata Allah. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dulu waktu di dunia dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Sudah panjang umur kamu, harusnya kamu berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Sudah datang Nabi, sudah datang orang-orang yang beriman, sudah datang dai, sudah datang agama Islam ini. Maka Allah katakan, rasakan azab yang begitu pedih. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada buat orang-orang yang zalim satupun penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan orang-orang kafir itu mereka mau menjadi beriman kepada Allah. Ketika sudah meninggal, mereka bertemu dengan Allah di hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah, mereka mau beriman, kembali ke dunia mereka mau beriman. Dan ini mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang yang beriman, ya memang dia sudah beriman. Tapi kalau orang kafir, dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau merasakan keimanan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Makanya kalau orang-orang kafir itu tahu dari nikmatnya menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang kita rasakan, mereka akan berbondong-bondong untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk berbahagia, untuk merasa senang. Karena rasa senang dan kebahagiaan yang kita rasakan sebagai orang beriman itu sangat luar biasa. Bayangkan orang yang beriman, ketika di malam hari, manusia sedang tidur, dia bangun. Dia bermunajat kepada Rabbnya. Dia seakan-akan berbicara dengan Rabbnya, bahwa Rabbnya berada di hadapannya. Dia menangis di tengah kegelapan malam, sendirian, berkhalwat kepada Allah. Bagaimana tidak nikmat? Ketika ujian datang, dia merasa ujian ini sebagai penebus daripada dosa yang dia lakukan. Memiliki husnuzan kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat, dia gunakan nikmat ini untuk kebaikan. Tidak terfikir olehnya nikmat ini digunakan buat kejahatan. Itulah nikmatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mau merasakan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kenapa mereka mau beriman? Ya, kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa mereka mau masuk dalam surga. Karena surga khusus orang yang beriman. Yang kedua, karena mereka menginginkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu bahagia. Ya, pasti bahagia. Dan kemudian ada juga orang-orang yang menyesal. Tadi orang-orang kafir menyesal. Dan ada juga orang-orang yang beriman itu menyesal. Karena kenapa? Dia banyak melalaikan waktunya. Hanya untuk hal yang sia-sia. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dia tidak gunakan waktunya dalam hidup di dunia ini untuk mengamalkan amalan yang dengannya ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Begitu bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah, rupanya kedudukannya begitu rendah dan dia merasa, oh, kenapa saya tidak beramal demikian? Kenapa saya tidak beramal demikian? Ya. Kenapa tidak begitu berat ujian Allah Subhanahu wa taala dan banyak penyesalan yang terjadi? Ini kenapa? Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masyhur hadis ini. Ya. Itu tentang 5 hal yang banyak manusia itu ya harus menjadi peringatan bagi kita, ya, tentang masa muda, tentang masa sehatnya sebelum datang rasa sakitnya, dan seterusnya. Ada 5 hal. Kata Nabi SAW, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Ya, hendaklah kalian tersebut memanfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Di antaranya adalah hidup kalian sebelum datang kematian. Ya. Itu yang terakhir.
Karena begitu sudah datang kematian, ya sudah, masa muda akan lewat begitu saja. Masa sehat akan lewat begitu saja. Masa kaya akan lewat begitu saja. Masa luang akan lewat begitu saja. Dan banyak kenikmatan yang dilalui oleh manusia, yang banyak manusia kafir dengannya, adalah nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang sekarang dimanfaatkan buat apa, Pak? Biasanya buat nonton YouTube, buat ngelihat apa? Film, ya. Dan orang-orang yang beriman sekarang, kenapa masih mengikuti gaya kehidupan orang-orang kafir? Bukankah Allah sudah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Enggak usah kalian terpengaruh ikut-ikutan dengan gaya kehidupan orang kafir di negeri ini. Enggak usah. Di satu negeri ada orang kafir. Orang kafir mereka memburu kuliner makanan. Karena memang hidup buat makan. Orang beriman ikut-ikutan. Ya, 5 menit makan, setengah jam makan, nyemil terus. Ya, duitnya habis buat makan. Orang-orang kafir hidupnya untuk berwisata, dia juga disibukkan untuk berwisata. Sabtu Minggu dipergunakan buat apa? Buat wisata, jalan-jalan sama keluarga. Padahal Sabtu Minggu banyak sekali jadwal kajian di mana-mana. Ada daurah, ada kajian, masjid-masjid dipenuhi dengan kajian. Biar kita tidak lalai. Sekarang lagi dibangun kafe di mana-mana. Tongkrongan semuanya, ada musik, ada macam-macam semuanya di sana. Ada wanita-wanita, ada macam-macam. Orang mukmin ikut-ikutan. Akhirnya waktunya terbuang begitu saja. 1 bulan tiba-tiba sudah berlalu, Al-Quran belum dia khatamkan. Padahal orang yang lalai itu, ya setidaknya dia hanya mengkhatamkan 40 hari sekali Al-Quran. 40 hari sekali dia khatam, itu lalai. Kalau 1 hari kita 1 juz, berarti berapa bulan? 1 bulan kita khatam. 1 juz itu berapa menit bacanya? Berapa menit? 1 jam paling lama. 45 menit. 40 menit, 35 menit, baca kita. Berapa lembar? 10 lembar. Kalau ada Quran yang cetakan Arab juga yang 5 lembar doang karena padat dia. Ya, itu hanya. Tapi dilalui begitu saja. Kemudian tidur karena lelah dia sudah dengan dunianya. Akhirnya dia lupa, begitu bangun hanya waktu subuh. Subuh pun dia tidak sholat berjamaah. Banyak sunnah yang dia tinggalkan. Lupa. Ya, begitu sakit baru merasakan, oh iya, dulu kenapa saya tidak demikian. Kalau menyesalnya masih di dunia masih nggak masalah. Ya, menyesalnya di dunia masih tidak masalah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah memasuki kehidupan akhirat babak baru setelah kematian, sudah tidak ada lagi tempat kita untuk mengisi waktu kita. Tidak ada lagi tempat untuk mengisi catatan amal kita. Semuanya sudah selesai. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hari ini adalah di mana kita ini beramal, tidak ada hisab. Sedangkan nanti di akhirat, hari kita mendapatkan balasan, tidak lagi ada amal. Ketika di dalam kubur, ada juga amalan, dia sudah masuk dalam kubur tapi amalannya masih mengalir. Yaitu apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu mati, tidak akan tersisa kecuali 3 hal. Apa aja 3 hal ini, Pak? Ya. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun salihun yad'una. Ini akan terus mengalir. Amalan jariyah yang dia lakukan selama dia di dunia, seperti dia berinfak, bersedekah, berwakaf, ya, membangun masjid. Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, dia membangun masjid, dia beramal soleh, dia didik anaknya menjadi anak yang soleh. Terus didik anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan menjadi musuh bagi kita anak kita. Maka kita harus jangan merasa lelah dalam mendidik anak kita. Terus kita didik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh. Dikatakan al-waktu anfasun la ta'ud. Bahwa waktu itu adalah merupakan nafas yang kalau sudah terbuang itu tidak mungkin kembali. Kita nafas.
terbuang. Bisa kembali nggak? Tidak bisa kembali. Begitulah waktu. Apabila sudah terbuang waktu tersebut, tidak akan pernah kembali. Dan waktu kita hidup di dunia ini adalah waktu yang begitu berharga. Makanya para ulama, mereka menggunakan waktunya penuh dengan amalan-amalan salih. Dan kita pun harus demikian. Dan padat, kalau kita melihat amalan-amalan salih dalam satu hari, satu malam, yang dilakukan oleh Nabi SAW, ada bukunya, itu padat. Ya, amalan-amalan salih. Bahkan amalan-amalan yang mubah yang dilakukan oleh seorang mukmin, ya, untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dianggap sebagai amal salih. Seperti contoh amalan mubah yang dianggap sebagai amalan salih karena untuk menopang amalan salih. Seperti misalkan dia mencari nafkah, ya, dia makan, dia minum, ya, dia makan buah-buahan, dia bikin jus, dia ngopi, ya, misalkan ya. Itu hal-hal yang mubah. Tapi kalau ngopinya sambil baca Quran, nah ini luar biasa. Ngopinya sambil mendengarkan kajian, walaupun tidak bagus sambil mendengarkan kajian sambil ngopi. Harusnya dipisah antara kajian dengan ngopi. Kalau ngopi, kajian. Ya. Karena tidak akan pernah berkumpul ilmu dari orang-orang yang malas. Tidak akan pernah berkumpul ilmu kepada orang-orang yang malas, tidak mungkin. Ya. Dan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kita merasakan kesulitan, merasakan kelelahan. Apalagi dalam menuntut ilmu. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali." Di dalam kitab Miftahul Afkar dikatakan, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari ini tenggelam, ya. Matahari tenggelam, tapi ajalku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Ini sangat disesali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Hasan Al-Basri, seorang ulama, mengatakan rahimahullahu taala, beliau berkata, aku menjumpai beberapa kaum, adraktu aqwaman. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, yakni waktunya, daripada dirham harta mereka. Pelit dengan waktu di sini adalah tidak menggunakan waktu untuk beramal soleh. Sehingga begitu kematian datang, dia melihat amalnya yang begitu kurang, tapi tidak bisa diisi. Harta yang begitu banyak yang dia tinggalkan kepada keluarganya, tapi tidak ada satupun wasiat kebaikan. Harta yang begitu banyak yang sudah dia kumpulkan, tapi tidak ada wakaf yang bisa menjadi jariyah untuk amalnya. Tidak ada Quran yang dia berikan kepada orang-orang yang berilmu. Tidak ada kebaikan yang dia tinggalkan sehingga menjadi jariyah, masjid yang dia bangun, dan lain sebagainya. Dia hanya fokus untuk kehidupan dirinya aja. Oh, ini beruntung buat saya, ya sudah saya kerjakan. Kalau tidak suka, ya sudah tidak saya kerjakan. Oh, ini menguntungkan atau tidak. Bahkan ada orang-orang yang beramal salih, tapi karena dunia, dia bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, ya. Tapi pesan doanya itu, doain ya, biar apa? Perusahaan saya semakin berkembang. Biar usaha saya tambah lancar. Ya. Dan begitu saya pernah bertanya kepada seorang pengusaha, dia rajin untuk bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Saya tanya, "Bapak, rajin bersedekah ini kenapa?" Ya, dulu Ustadz, saya itu tidak punya perusahaan sebesar ini. Tapi karena saya rajin bersedekah dengan fakir miskin, dengan anak-anak yatim, Allah berikan kepada saya perusahaan sebesar ini. Lihat betapa jahilnya manusia ketika menyangka bahwa balasan atas kebaikan itu adalah keburukan. Bisa dipahami ini? Betapa buruknya keadaan manusia, ya, yang mereka menyangka bahwa balasan kebaikan adalah dengan keburukan, yakni keburukan dunia. Ya. Dia beramal soleh, amal soleh ini adalah amalan yang begitu mulia.
Tapi dia menyangka balasan amal soleh ini adalah keburukan. Dunia yang penuh dengan keburukan dan kehinaan. Yang justru setiap apa yang dia punya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betapa banyak keburukan yang dilakukan. Betapa banyak keburukan dari harta. Betapa banyak keburukan dari dunia ini. Kemudian mereka menginginkan dunia dan meraup dunia segitu besarnya. Bahkan amal solehnya dijadikan sebagai niatnya untuk mendapatkan dunianya. Ya. Ini kan sama orang-orang yang memberikan kebaikan tapi dia ingin mendapatkan keburukan yang fana. Dia mau memberikan sesuatu yang kekal untuk ditukar dengan sesuatu yang tidak kekal. Yang kata Allah, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Siapa yang beramal soleh karena dunianya, beramal soleh karena dunianya, dia di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Enggak akan. Tapi siapa yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia mendapatkan. Di dunia pun yang namanya kadar rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah, rizki itu sudah ditetapkan. Ya. Wah, saya beramal soleh, makanya wajar kalau saya raya. Karena kenapa? Saya rajin berinfak. Ada lagi saya pernah temui di masjid Jasa Marga. Ada kajian, berapa kali ketemu sama beliau. Setiap kajian itu dia nggak dengerin kajian, dia baca Quran. Saya tanya, Bapak, alhamdulillah nih rajin baca Quran. Iya Ustaz, saya tuh satu hari itu harus 3 juz. Ya, alhamdulillah dengan saya baca Quran satu hari 3 juz. Dulu saya utang saya banyak. Ya, saya bukan apa-apa. Dan saya rutinkan kata kiai saya, baca Quran satu hari 3 juz, nggak boleh kurang. Maka dengan itu Allah akan kasih kekayaan kepada kamu. Wah betul Ustaz. Saya sekarang alhamdulillah punya mobil Fortuna. Ya, wah macam-macam dan semuanya. Ketemu lagi, lama-kelamaan begitu ketemu, rupanya apa? Fortunernya ngutang, rumahnya ngutang, semuanya. Jadi dia rajin itu biar bisa bayar utang kata dia. Ya. Ada orang yang beramal soleh biar dia bisa bayar utang kredit ribawi. Ya. Dan dia tidak tahu itu bahwa itu adalah riba. Allahul musta'an. Ya. Nah ini harus bersama-sama kita fahami bahwa jangan sampai akhirat kita ditukar dengan dunia. Ya. Makanya Syekhuna ya Abdul Razak Al-Badr, beliau ketika memberikan kajian, ya, beliau menyampaikan bahwa jangan pernah ilmu, amalan, ya, itu ingin dibalas di dunia ini dengan dunia. Orang yang berilmu tidak pantas dia menjadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Dan orang yang beramal saleh tidak pantas dengan amalnya menginginkan dunia. Dan orang yang beriman, ya, dia beriman kepada Allah karena ingin mendapatkan dunia. Dia beriman kepada Allah karena Allah memberikan dunia kepada dia. Kalau Allah tidak berikan dunia, oh tidak beriman. Dia yakin dengan doanya, ya Rabb, dia minta kepada Allah, dia angkat tangannya ke atas langit karena Allah kasih terus sama dia. Begitu Allah tidak kasih, apa yang dia minta, diturunkan tangannya. Dia menghadiri kajian, karena memang dengan menghadiri kajian, alhamdulillah temannya juga banyak, akhirnya bisa dagang online, dagang juga jadi laris, alhamdulillah banyak teman, banyak laris dan lain sebagainya. Ya. Pas begitu datang ke kajian, temannya tidak ada, dia pindah di sana, temannya nggak ada. Ya. Terusnya teman-teman kajiannya jutek. Ya, nggak peduli sama dia, nggak mau kenalan sama dia. Akhirnya dia tinggalkan, cari pengajian yang lain, yang dia bisa apa? Dapatkan itu pundi-pundi harta. Dan banyak sekarang terjadi kepada para artis dan lain sebagainya. Dulu hadir ke kajian, bahkan belajar baca Quran, belajar tauhid, secara khusus kitabut tauhid. Saya mengajarkan juga. Ya. Diajarkan kepadanya manhaj salafus salih. Tapi ketika di sini musik nggak boleh, di sini bikin iklan nggak boleh, pindah aja deh ngajinya. Ya, subhanallah. Kita dengarkan azan dulu. Dan kemudian kita mengambil pelajaran dari para ulama tentang masalah keikhlasan. Tadi yang Ana sampaikan bahwa banyak orang
yang dia menginginkan dari akhiratnya itu, mereka mendapatkan dunianya. Maka ketika kumpulannya itu tidak lagi menguntungkan dia dari perkara dunia, bahkan kalau ngaji ini nanti dilarang, ini diharamkan, tidak dibolehkan, akhirnya dipindah mencari ustadz yang membolehkan musik, ustadz yang membolehkan perbuatan bid'ah, ustadz yang membolehkan tidak pakai jilbab, ya, ustadz yang membolehkan menjadi brand ambassador dan lain sebagainya, ya, menjadi iklan, menjadi macam-macam. Ya, dia cari akhirnya, karena tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dunia. Diingatkan, akhirnya sudah berubah. Ya, itulah betapa dahsyatnya kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, jika diri kita ini tidak sibuk dengan hal-hal yang baik, maka pasti kita disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kalau kita tidak sibuk dengan hal yang baik, maka kita akan sibuk dengan hal yang batil. Dan juga Arif Al-Yamani, beliau berkata dalam Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan seorang hamba atau berpaling dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sibuk dengan hal yang sia-sia, biar dia menyesal. Kalau kita buka dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, ketika mereka lupa kepada Allah, justru Allah buka kepada mereka banyak pintu-pintu kebaikan dari dunia ini, karena dunia ini begitu rendah, begitu hina. Jadi jangan menyangka ketika seorang lupa kepada Allah, kemudian ditambah lagi nikmatnya, ketika seseorang lalai, ya, ditambah lagi nikmat dunianya yang begitu banyak, lalu dia menyangka bahwa dia berada di atas kebaikan. Tidak ada kebaikan pada harta yang bertambah. Ya. Tidak ada kebaikan pada harta yang bertambah. Ya. Kebaikan harta itu ada pada orang-orang yang beriman yang menggunakannya untuk kebaikan. Yaitu yakni untuk kehidupan akhirat. Kalau harta yang bertambah, orang-orang kafir juga hartanya banyak bertambah, tapi tidak bermanfaat. Orang mukmin tambah harta, ya, seharusnya lebih bermanfaat. Dan itu bukan menjadi patokan dia dalam baiknya seseorang. Karena banyak sekarang bahkan para ikhwan yang dia sudah mengikuti kajian, dia belajar dunianya kepada orang yang sudah sukses dunianya. Ya. Dia belajar. Dia bukan belajar tentang fikih, dia bukan belajar tentang ilmu agama, biar semakin dekat dengan Allah dan cara berdagang yang benar, tapi dia malah dekat dengan orang-orang yang sukses dunianya. Ditanya bagaimana biar bisa sukses, bagaimana biar apa, udah akhirnya bertambah marah dan semakin jauh. Karena akhirnya dia tidak melihat yang ada di bawah, tapi dia melihat yang ada di atas. Baik, saudaraku sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fik. Dan kemudian di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat-ayat tentang penyesalan. Ya, saya bacakan ayat-ayat ini. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taqallabu wujuhahum fin-nar yaqulun." Hari di mana wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka jahanam, mereka mengatakan, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Aduhai seandainya saya hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi yang mereka taati adalah para pembesar, yang mereka taati adalah para tokoh, ya, dan mereka menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dibolak-balikan wajah mereka di dalam api neraka jahanam. Penyesalan yang begitu panjang. Dan yang kedua dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya menyesal dia, mereka mengatakan, duhai alangkah baiknya andaikan tidak diberikan kitab itu kepada saya. Mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andaikan kematian itu menyelesaikan segala sesuatunya. Rupanya enggak. Begitu mati masalahnya lebih
Besar. Ada orang yang punya utang, masalah dengan keluarganya, bunuh diri. Begitu dia mati, dia tahu rupanya lebih besar masalahnya. Kalau masalah di dunia ini semuanya kecil. Ya. Permasalahan dunia ini semuanya kecil, bisa diselesaikan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Ma'agna anni maliyah. Mereka mengatakan hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku sama sekali. Tidak manfaat. Orang dimasukkan ke dalam neraka, ringan azabnya, ditanya sama Allah, kalau kamu punya dunia dan seluruh isinya, ditambah satu dunia yang sama, mau nggak ditukar? Kamu tidak saya azab, tapi tukernya, bayarannya, dunia dan seisinya. Ditambah satu dunia yang sama. Kata dia apa? Naam. Saya siap. Tapi kata Allah, bukankah aku sudah kasih keringanan sama kamu di dunia ini? Kamu hanya beribadah sama saya, tidak berbuat syirik. Sudah selesai. Saya kasih kamu surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Enggak perlu kamu mencari dunia untuk menebus saya biar tidak disiksa, enggak perlu. Cukup bertauhid kepada Allah, mudah. Jalan mudah masuk surga adalah bertauhid dan mengikuti sunnah. Itu jalan yang paling mudah. Dan mereka mengatakan halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaan. Semuanya hilang. Kemudian yang selanjutnya dalam surah An-Naba ayat yang ke-40, kita tahu ayat yang terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu wahai orang-orang kafir tentang siksa yang begitu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia melihat segala hal yang telah diperbuat oleh kedua tangannya sendiri. Dibuka kitabnya. Dilihat, oh iya. Maksudnya bukan tangannya dia lihat begini, enggak. Tapi dibuka kitabnya. Dia lihat. Dan orang-orang kafir itu berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Aduh, kalau saya jadi pasir saja selesai. Ya, ada riwayat yang dhaif. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau seandainya saya hanya menjadi tanah saja, selesai. Tapi ada juga riwayat yang Hasan Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya saya hanya menjadi tanah saja, selesai. Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, tapi kita bertanggung jawab. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya andaikan aku dahulu mengerjakan amal soleh selama hidupku. Selesai. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-28 dan ayat ke-29 tentang orang-orang yang salah dalam mencari teman akrabnya. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku andaikan aku dahulu tidak menjadikan si dia, si fulan sebagai teman akrabku. Apa yang dilakukan oleh si fulan sampai dia merasa rugi punya teman seperti dia? Laqad adallani an dzikri. Dia sudah melupakan saya dari zikir, menyesatkan saya dari Al-Qur'an. Ba'da izja'ani. Ketika Al-Qur'an itu datang kepada saya memberikan peringatan. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ini adalah penyesalan yang begitu panjang. Itu adalah ayat-ayat tentang penyesalan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia senantiasa menggunakan waktunya di dunia ini untuk beramal saleh. Tidak dia sia-siakan waktunya sedikit pun, kecuali dia untuk meninggikan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Kita kepada tanya jawab. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 104 yang artinya orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Pertanyaannya, orang yang seperti apa dan perbuatan apa? Kalau kita membaca tafsir para ulama, ya, di sini adalah orang-orang yang mereka sudah beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang yang beramal untuk kehidupan dunia.
Dia sudah beramal sebaik-baiknya, tapi sayang amalnya untuk dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia sudah beramal dan amal ini sudah sebaik-baiknya amal, tapi rupanya amal tersebut tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak didasari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun sebaik-baiknya amal, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Dan selanjutnya seseorang yang beramal tapi dengan penuh kelalaian. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang beramal dengan penuh kelalaian. Dia beramal tapi banyak lalai. Amalnya bagus, tapi lalainya juga banyak. Jadi kalau dia pun beramal dengan sebaik-baiknya amal, ya pasti dia merasa amalnya sudah baik. Karena kenapa? Dia bandingkan dengan lalainya dia. Ini lalai, misalkan. Lalainya 2 jam, amalnya 1 jam. Dia merasa sudah baik. Contoh misalkan, Bapak bangun sholat malam. Ya, jam 3 malam. Bangun sholat malam jam 3 malam. Baca Quran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dilihat pagi hari sampai dengan sore hari Bapak biasanya santai dan lain sebagainya. Ya. Lalu berapa merasa lelah karena sholat malam. Maka kita akan merasa bahwa wah, amal saya sudah bagus. Karena kenapa ya? Saya dari pagi sampai sore ya yang paling lelah ya sholat malam doang. Jadi amal saya sudah bagus. Jadi salah dia dalam mengukur. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Ini orang-orang yang amalnya tidak diterima. Ada juga yang mengatakan ini adalah orang kafir, orang fasik, orang munafik yang dia sudah beramal dengan amalan Islam orang munafik, orang fasik, tapi disia-sia semuanya. Tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang mengatakan ini adalah amalan orang-orang musyrik, sudah beramal sebaik-baiknya tapi tidak ada keikhlasan, maka semuanya ditolak di hadapan Allah. Ya. Jadi itulah. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dia sudah beramal, dia beramal tidak sesuai dengan sunnah, atau amalnya itu merasa sudah banyak tapi penuh dengan kesia-siaan hidupnya, sehingga dia merasa amalnya sudah besar dibandingkan dengan kesia-siaannya dia. Kemudian juga amalan orang-orang musyrik, amalan orang-orang fasik, amalan orang-orang munafik yang dia merasa berada di atas Islam tapi rupanya tidak ada berada di atas Islam. Begitu juga amalan orang-orang kafir seperti debu pada siang hari ditiup angin yang begitu kencang. Selesai, tidak ada faidahnya sama sekali apa yang mereka lakukan. Ya. Maka kita berharap kepada Allah dalam setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan yang kedua, warizqan thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbalah. Sedih kita kalau beramal tidak diterima. Tapi ingat, ketika beramal jangan merasa amal diterima. Itu musuh yang paling besar. Kalau orang merasa amalnya sudah diterima, dia tidak mau memperbaiki amal. Tapi kalau dia merasa amalnya tidak diterima, dia terus memperbaiki amalnya, amal salihnya. Rezeki sudah ditetapkan. Ada ceramah di YouTube bahwa sholat duha bisa mengalirkan rezeki yang tidak diduga-duga. Hingga mereka sholat duha hanya untuk mencari rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu tentang masalah ini. Coba nanti saya cari lagi ya. Kalau mendengar sering, dari masih kecil sering mendengar. Sholat duha, nanti rezekinya lancar. Karena sholat duha itu, siapa orang yang sholat di pagi hari, maka Allah akan cukupkan dia sampai sore hari. Ya, tapi kalau masalah akan datang rizki yang tidak terduga-duga, lafaz yang seperti ini saya nggak tahu. Ya, lafaz seperti ini saya nggak tahu. Mungkin ada bapak-bapak, ya para asatizah yang tahu, ya, yang pernah membaca hadis, siapa yang sholat duha 2 rakaat maka akan datang rizki yang tidak terduga-duga. Maksudnya apa rizki yang tidak terduga? Ya, ketakwaan kepada Allah betul ada di dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Betul ketakwaan. Tapi kalau bukan ketakwaan, hanya sekedar sholat duha, kemudian dia dapat rizki tidak terduga-duga, rizki apa dulu ini? Ya, ini rizki apa dulu? Kita nggak tahu ini. Karena definisi rizki itu banyak. Bisa bernafas rezeki, dihindarkan dari keburukan juga rezeki. Bisa datang ke majelis ilmu juga rezeki. Bisa bertemu dengan saudara mukmin, assalamualaikum, bisa salaman, gugur dosa-dosa kita juga rezeki. Bisa bertemu dengan istri, dengan keluarga, dengan anak juga rezeki. Bisa punya motor, motornya kempes juga rezeki. Kan begitu.
Rezeki itu banyak. Cuman definisi rezeki ini apakah dunia? Ya kalau dunia begitu rendah sekali. Seseorang sholat duha hanya untuk mengejar rezeki dunia. Ya, jadi nggak dapat apa-apa sholat duhanya nanti. Ya. Dan ada lagi ya hadis doa tentang sholat duha, tapi hadis ini adalah doa yang dhaif ya. Itu banyak dibaca oleh sebagian daripada kaum muslimin. Jadi kalau kita sholat duha, kita bacalah hadis-hadis yang sahih dalam sholat duha tersebut. Ya, baik. Jadi sholat duha itu dilakukan, bisa sholat duha di awal atau dikenal dengan sholat syuruk. Para ulama mengatakan itu adalah sholat duha di awal. Ada lagi yang mengatakan itu berdiri sendiri, yaitu sholat syuruk. Ya, karena ini berbeda pendapat, ya kita harus berlapang dada. Ya, tafadhal. Jadi itulah mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, kita dan keluarga kita, dan Allah kumpulkan kita semua di dalam surga, dan Allah jauhkan kita dari azab kubur dan juga azab akhirat, dan juga dari api neraka jahanam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.